Jumpa lagi, sahabat Pondok Kesah Ayumi, Pondok Kesah Arsip yang unik menyampaikan informasi. Bersama saya biasa nge-host lagi hari ini. Kebetulan narasumbernya ini mau dibawa cepat jadi narasumber. Iya, saya bersama narasumber kita yaitu Bu Endang Sri Wahyuni. Nah, beliau arsiparis terampil dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanagara. Ada yang dikenal tegaknya kalau bagiannya perangkat daerah ya. Nah, dan di sini kami akan coba menjawab lagi dalam konten arsiparis menjawab. Ada pertanyaan itu tentang pengelolaan arsip dinamis. Nah, kebetulan ada ahlinya di sini ya di bidang kearsipan, arsiparis, jabatan dua ada arsiparis terampil ya Bu Endang ya. Kayak ini, apa kabar Bu Endang? Alhamdulillah baik Bu. Ya, etam sambil ngonten sambil kawa makan gorengan tuh. Iya, asik. Iya, kayak ini Bu Endang. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan yang ada di media sosial, khususnya mungkin di WhatsApp kami ini banyak nih yang bertanya berkaitan yang OPD sudah diaudit kemarin itu. Nah, itu kan sudah ada aspek-aspek yang dinilai ya Bu Endang ya. Betul sekali. Sepertinya aspek-aspek ini mereka ingin sekali dilakukan pembinaan. Cuma kan kita nih kan lagi PPKM. Iya, betul. Nah, artinya ada pembatasan etam tidak bertemu sidah. Etam gunakan media ini Bu Endang, media Pondok Kesah Ayumi, untuk menjawab pertanyaan dari objek pengawasan maupun objek pembinaan di sekabupaten Kutai Kartanagara. Iya. Ini ada untungnya Bu Endang, etam bekesahan tegak nih. Biasanya kan etam datangi satu-satu yo. Iya. Ini etam buat di media sosial, sida bisa mutar ngulang-ngulang. Iya. Nah, itu ada Ibu Penny tuh dari Kesbangpol, bunyinya tegak ini di grup tuh. Bu, gawal kami Bu bunyinya. Ada di YouTube tentang kearsipan, jadi kami bisa ngulang-ngulang. Iya. Kalau virtual tuh bunyinya punya jaringan terganggu. Putus-putus. Iya, putus-putus. Nah, ini Bu Endang, lebih ke teknis. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan arsip dinamis itu ya? Ya. Pengelolaan arsip dinamis itu dimulai dari penciptaan, Bu ya. Pemberkasan, jadi kita setelah kita arsipkan, kita berkaskan, dibuatkan daftarnya, yaitu daftar arsip aktif terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas, sampai dengan penyimpanannya ke apabila masih di unit pengolah sebagai arsip aktif itu di central file, apabila sudah menjadi inaktif dia akan tersimpan di dalam record center. Record center. Iya, seperti itu. Di dalam penciptaan arsip tadi itu adakah yang dasarnya pedomannya untuk orang menciptakan arsip tuh Bu Endang? Iya, untuk kita Bu, Kabupaten Kutai Kartanagara sudah punya Bu. Udah ya? Iya, jadi kita sudah memiliki Perbub nomor 14 tahun 2018 tentang tata naskah dinas. Udah ada ya, jadi malahannya. semua di dalam Perbub itu sudah dituangkan. Harus seperti apa dalam menciptakan arsip, Ya. format kopnya seperti apa, semua ada contohnya di dalam situ. Jadi harus mengacu di situ. harus ya? mengacu di situ. Jadi semua perangkat daerah, semua pencipta arsip harus pegang yang namanya Perbub nomor 14 tahun 2018 tentang tata naskah dinas. Berarti di meja-meja pencipta arsip ini harus bersimpanan ya, Harus, karena iya. format-formatnya tuh ada di situ Ada segala. ya. Cara penulisannya. Ya, jadi sampai mengatur tentang kertas yang digunakan itu harus 80 gram. Oh, sampai ke situ ya? Iya, sampai spasinya berapa, huruf yang digunakan apa, tanda tangan menggunakan tinta apa dan lain sebagainya ada di dalam Perbub itu. Jadi wajib Perbub itu harus ada di masing-masing unit pengolah. Masing-masing unit pengolah. Iya. Nah, artinya sudah ada acuannya ke situ ya. Betul Bu, iya. Jadi pemerintah sudah menjembatani permasalahan untuk penciptaan arsip ini Iya. sebenarnya ya. Iya. Terus Bu Endang berkaitan dengan mekanisme penciptaan arsip ini tidak hanya sekedar diciptakan ya Bu Endang Iya. ya, tapi ada proses-proses dari mana siapa yang menciptakan ya kan. Terus ada tegak etam biasa bekerja nih yo, tanda tangan kepala, Iya. penomorannya, Iya. penyenempelannya Iya. itu
ada aturan juga diatur di situ? Ada Bu, diatur di dalam Perbup itu. Jadi kalau misalnya arsip itu belum mendapatkan tanda tangan pimpinan, maka belum boleh diberikan nomor. Oh, Dan kayak itu nomor ya? pun Oh. harus terpusat di bagian kesekretariatan. Jadi hanya satu Stempel? pintu. Iya, stempel juga hanya Oh, satu stempel dengan pintu. penomoran. Ya, jadi diberi nomor oleh bagian sekretariatan, diberikan tanggal saat meminta nomor dan di stempel. Nah, ini penting nih. Kalau ketan nih pasti ke dulu yo. Iya. Amun dulu tuh dah dikawal lagi sistemnya tuh orang berpesan nomor duluan Iya. gitu ya. Bunyi pang dulu tuh punya takut bunyi takut ketinggalan Iya, tanggalnya, iya. kelewatan bulannya. Udah lah tidak masalah lagi Bu Endang ya. Tidak ada masalah. Jadi di dalam pencatatan surat masuk maupun surat keluar, makanya kita buat format sendiri aja. Nggak usah beli buku yang udah jadi itu kan Bu, ada Bu ya, buku agenda surat masuk dan keluar yang sudah jadi. Jadi lebih baik kita beli buku kosong aja. Baru kita bikin format sendiri. Oh. Ya, jadi yang pertama itu adalah kolomnya tanggal diterimanya surat. Jadi kalau misalnya tanggal terima surat hari ini, maka di hari ini juga nomor akan diberikan. Kayak itu. Iya. Umpamanya kayak ini nih Bu Endang. Ini kenapa dulu sering mesan-mesan nomor, kadang-kadang kosong ya, dikosongin nomor berapa baru ada nomor lagi, karena yang kosong-kosong nih bunyi dah diisi. Pesan duluan. Iya. Jadi pun sekarang ini umpamanya orang tuh ciptakan surat 1 Mei. Iya. Sementara baru ditandatangani bapak nih kepalanya ini mungkin bulan September. Iya. Tidak masalah Bu Endang yo. Iya, tidak ada dicatat masalah. tetap tanggal inya minta nomor. Iya. No, ya itu. Nah, itu sahabat di perangkat daerah tinggalkan lagu-lagu lama. Lagu lama itu yang malah arsip hitam hancur. Iya. Terus kayak ini Bu Endang. Di dalam penciptaan arsip ini yang menciptakan tadi itu berarti ada juga nih siapa yang mencipta nih Bu Endang ya? Iya. Terus cara sida menyimpan Bu Endang. Iya. Nah, terus itu nggak tahu dari pertanyaan ini banyak sebenarnya Bu Endang ya. Kadang-kadang saya gabung-gabungkan pertanyaan tuh Bu Endang. Tegak mana kami nih Bu? Siapa yang molah arsipnya? Apakah kami nih dikasih molah derap mahakah? Atau tegak mana tuh Bu Endang sebenarnya? Iya. Jadi arsip itu diciptakan masing-masing unit pengolah Bu. Unit pengolah ya? Iya. Jadi makanya di dalam penomoran pun ada yang kode unit pengolahnya. Oh. Jelas di dalam Perbup itu juga cara menuliskan nomornya tuh pasti ada identitas unit pengolahnya. Misalnya set 1 adalah mungkin sekretariatan bagian umum. Oh, Iya, ada misal singkatan iya singkatan nomenklatur. nomenklatur itu. Ya, Jadi gitu bidang ya. misalnya apa nama bidangnya disingkat apa, nah, seperti itu. Jadi kelihatan bahwa surat ini dari bidang ini, misalnya seperti itu. Jadi surat A dari bidang A, kelihatan dari nomornya. Oh, kayak itu. Jadi yo. nomor suratnya. Jadi etam tahu yo. Tahu maksudnya ini yang menciptakan awalnya nih siapa. Iya. Oh, jadi artinya menemukan surat ini gampang ya? Iya, gampang. Oh, kayak itu ya. Sudah difasilitasi sampai ke singkatan nomenklatur ya di Iya. OPD itu Iya. ya Bu Endang ya. Nah, berkaitan dengan penciptaannya kan pembuatan Bu Endang ya. Nah, arsip ini diciptakan ini berapa umurnya Bu Endang? Ya. Kira-kira. Jadi kalau untuk melihat usia arsip itu ada yang namanya aktif, inaktif dan dinyatakan statis Bu ya. Di dalam itu yang menentukan ini adalah jadwal retensi arsip yang sudah ditentukan di dalam jadwal retensi arsip. Kita juga sudah mempunyai jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip tuh. Jadi jadwal retensi arsip JRA Bu ya, biasanya JRA disingkat. singkatannya tuh. Iya. Oh. Jadi dia akan melihat arsip ini aktifnya berapa tahun, inaktifnya berapa tahun dan nasib akhir. Ya, jadi arsip itu tidak akan menumpuk di masing-masing unit pengolah di masing-masing bidang selamanya. Jadi rata-rata kita ambil rata-rata saja Bu ya. Jadi rata-rata arsip itu aktif itu selama 2 tahun. 2 ya, tahun. ini kita ambil rata-rata, bahkan ada yang 1 tahun saja arsipnya aktif, ada tapi ya? sudah bisa dipindahkan ada. Kita bisa lihat di JRA. Ambil rata-rata dulu Iya, yang jadi 2 kita ambil tahun. rata-rata 2 tahun. Setelah 2 tahun dia retensinya sudah mulai menurun, jarang dibuka misalnya di unit pengolah tadi. Biasanya kan ada pemeriksaan-pemeriksaan. Ya, jadi sudah selesai misalnya pemeriksaan, tidak ada masalah apapun kan sudah jarang dibuka nih, menjadi inaktif. Oh, inaktif. Lakukan pemindahan.
Oh, pemindahan. Jadi dipindahkanlah arsipnya tuh ke record center. Oh, jadi hanya usianya sebatas itu Iya, tadi. tapi ini dengan syarat, Ada syarat ketika ya? melakukan pemindahan, arsip ini sudah harus dibuatkan daftarnya Oh, dari penciptanya dari tadi. penciptanya. Jadi ketika misalnya nih tahun berjalan, arsipnya belum close file Bu ya, tapi sudah boleh kita siapkan rumahnya atau biasa kita sebut folder. Jadi ketika misalnya hari ini menciptakan arsip, membuat arsip untuk yang biasa kita sebut surat keluar. Kita buat surat keluar, tetapi surat keluar tadi harus dibalas dengan si penerima. Maka jadikan satu saja karena Memberkas. dia memberkah menjadi satu karena dia satu permasalahan. Kayak itu. Jadi dari awal dulu kan sudah terpisah-pisah gitu, Bu ya. Jadi dari awal agar kedepannya kita mudah juga untuk melanjutkan pemberkasan arsip ini, dari awal saat kita menciptakan sudah kita siapkan. Folder-foldernya disusun aja di dalam filing kabinet. Walaupun masih kosong, susun di dalam filing kabinet. Oh, jadi awalnya nih tadi Iya, sudah disiapkan saat dulu mulai penciptaan. foldernya ini, Iya. Jadi untuk ditaruh memang memudahkan. di dalam odahnya. Iya. Jadi giliran surat tuh tercipta tinggal dah ada. masukkan. Oh, Jadi di iya. folder itu Tuh, akan sahabat, akan kita dengarkan beri ya. label kan di folder. Oh, ini tentang misalnya nih ada surat dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, surat masuk tentang pengawasan misalnya Bu ya. Terus OPD menjawab, membalas dari pengawasan tadi. Iya. Nah, itu surat dari yang masuk dan yang keluar jadikan Disatukan. satu. Iya, nama foldernya adalah pengawasan kearsipan, diberi label. Diberi label di situ. Sampai nanti mungkin mendapat hasil audit Bu ya, Uh-uh. yang biasa kita sebut dengan laki, itu adalah rentetan dari satu permasalahan. Tama di situ Masuk lagi. di situ lagi. Nah, ada masuk, ada tama. Jadi Iya. kami pakai dua bahasa. Iya, ada Indonesia tama dan iya. bahasa daerah. Nah, jadi ketika sudah close file dalam 1 tahun, sudah selesai kegiatannya, Iya. kita tinggal bikinkan daftar isi berkas. Oh. Kan sudah langsung memberkas. Sudah Bu. memberkas, tinggal Iya. ngambil satu ketik ya. Nomor iya. 1, nomor 2 Iya, berurutan ya Bu Endang ya. iya. Ya nyamannya. Jadi tak ada cara lagi ngebantu. ada gungyu Bu ya, kalau dulu menggunakan gungyu surat masuk, surat keluar, tidak lagi. Oh, tidak lagi. Karena Malah saya penggunaan dengar- gungyu tidak boleh. Nah, ini saya pernah Di dengar. kawah, Bu ya. Ternyata Di gungyu kawah. itu bolong-bolongi bunyi di kawah Iya, tuh ya. jadinya merusak arsip. Nah, hati-hati yang waktu tim audit turun ke lapangan masih gunakan gungyu, kena sanksi loh ya. Ya kan? Iya, Kena sanksi, betul. artinya merusak arsip, merusak keotentikan arsip ya. Iya. Oh iya itu. Bisa Nah, jadi aja mungkin ada huruf yang hilang karena kita bolong kan Bu ya. Nah, maka informasinya akan menjadi berubah. Seperti itu. kenapa itu masuk dalam kategori apa namanya? Kategori penilaian juga kan? Iya. Memang saya baca-baca tuh Pak Endang kayaknya ada sanksi pidana. Ada sanksi pidana. Karena iya. siapa tahu surat yang dimaksud itu bersifat bersifat penting. Habis itu mungkin bernilai sejarah yang akan menjadi arsip permanen kan Bu ya? Iya. Khawatirnya kalau ada berkaitan dengan hukum malah tidak bisa menjadikan bukti Iya, ya. menjadi bukti. Karena tidak otentik Iya, tadi kan. betul. Oh, itu kan mungkinnya keotentikan yang dicari itu benar Iya. ya. Bukan main memang kalau bisa bicara tentang arsip ini. Nah, begini lagi Bu Endang. Arsip ini sudah diserahkan ke record center. Iya. Iya kan? Artinya record center ini kan dia punya hak memelihara ya Bu Iya, Endang ya. betul. Kewajiban bukan hak Iya, ya, kewajiban iya, ya wajib. memang. Memang saya sudah tanya sama Pak Roni yang kemarin di konten pertama, record center itu penting katanya, brandingnya suatu OPD. Karena itu tadi menyimpan arsip-arsip yang diserahkan dari unit penciptanya ya Bu Endang ya. Iya, betul. Kira-kira bagaimana prosesnya di record center itu Bu? Iya. Record center itu sudah ada petugasnya Bu ya, Oh, iya. yang sudah di SK-kan oleh Bupati, petugas pengelola di record center. Tugas record center adalah mengelola lagi Bu, mengolah arsip yang sudah dipindahkan tadi Iya. masing-masing bidang. Ya. Dia akan membuatkan daftar arsip inaktif. Nah, dari daftar arsip inaktif itu ditentukanlah berdasarkan JRA arsip ini bernilai sejarah menjadi statis atau musnah. Jadi ketika memang Iya, dalam iya. jangka waktu yang sudah ditetapkan di dalam JRA arsipnya menjadi musnah, maka lakukanlah proses pemusnahan. Oh gitu. Jadi kayak gini Bu Endang, kebetulan waktu itu saya di bidang pengawasan Bu Endang ya, Iya. sebelum posisi sekarang.
dari RHAS sampai ke hasil laporan audit kearsipan internal itu rata-rata nilai itu rendahnya di posisi unit kearsipannya. Iya, betul. Berarti proses itu tadi yang tidak Iya, dilaksanakan ya? jadi karena masing-masing unit kearsipan yang ada di perangkat daerah belum melakukan pengelolaan arsip yang ada di record center. Justru belum diolah, Belum, padahal jadi sudah diserahi dari sudah unit diserahkan. pengolah. Jadi mereka berpikir begini, ada beberapa OPD memang yang berkomunikasi dengan saya menanyakan hal itu. Kami apakan Bu arsip yang ada di rekod? Oh, iya, Apakah iya, cuma iya. diterima terus ditaruh di rak-rak gitu saja? Mereka bingung Oh, mau masih diapakan. di Ya, situ. jadi yang harus dilakukan record center adalah mengolah kembali arsipnya dan dibuatkan daftar arsip inaktif. Daftar arsip Iya. aktif. Artinya kalau berbicara tentang arsip yang menumpuk, berarti ini dari proses pengelolaan di record center Iya. yang lambat ya. Artinya Iya. begitu mungkin ya. Iya, betul. Berartinya karena dari apa yang saya dengar dari Bu Endang tadi itu kayaknya disitulah proses penyusutan, proses penyerahan ke LKD. Ya Iya. harusnya yang begitu ya Bu Endang Iya, sebenarnya betul. ya. Iya. Oh iya berarti Bapak Ketua Sekretaris iya kan? Unit Ketua Unit Kearsipan, Ibu Sekretaris Kasubag Umum, kalau dilihat hasil nilai rata-rata yang kami lihat di hasil laki, memang kayaknya proses di UK-nya harus diperkencang. Iya, betul. Artinya harus ada kemandirian juga Bu. Iya. Untuk membina, membimtekkan Iya, ya betul. teman-teman yang di SK-kan itu untuk bisa mengelola arsip secepat mungkin. Iya. Karena ngeri Bu, PK-nya yang terbaru itu kayaknya perjanjian kinerja yang terbaru itu sudah dimodifikasi. Yang tadinya biasa saja, yang lain itu seperti biasa, cuma sekarang ada masuk tuh tata kelola iya, kearsipan dengan indikator nilai B. Oh, Sementara iya, iya. OPD masih C ya. Iya, rata-rata C, C. CC seperti itu. Tapi kayaknya CC dan CC tadi mau ke B tadi kayaknya terkendalanya hanya di UK saya lihat Bu. Iya, jadi terkendala rata-rata di OPD itu belum melakukan pemindahan, Bu. Pemindahan. Iya, kemungkinan juga ada keengganan daripada unit pengolah untuk menyimpan arsipnya ke record center. Oh ya. Jadi merasa enggan itu mungkin ya karena takut arsipnya hilang, Nah, padahal tidak. Iya. Sebenarnya tidak, tapi kembalikan lagi ke record centernya sudah siap apa belum? Iya, betul. Ya kan? Iya. Karena kekhawatiran mereka tuh takutnya nanti pas di record center dia dikelola lagi, Iya. ya, diurusi, dia dimakan rayap, Iya. lembab malah rusak. Jangan sampai etam mindsetnya berubah gitu. Iya. Nah, tetap ke pola yang lama dengan etam memiliki sendiri itu aman, tapi salah kan Bu Endang? Iya, jadi juga Ada proses ya. jangan takut unit pengolah ketika memindahkan arsipnya ke record center terus tidak boleh pinjam, tetap masih ada namanya Masih ada. layanan, iya. Itu jadi ada peminjaman di record center. Jadi Ada bukan ya? hanya di unit pengolah yang melakukan boleh meminjam arsipnya, tetapi di record center pun melayani. Namanya Melayani, iya, ya, ada layanan pelayan. peminjaman itu tetap. Oh, tetap. Iya, makanya harus menyiapkan yang namanya formulir peminjaman atau buku peminjaman Buku dengan out indikator. Nah itu Bu Endang, Iya. saya minta jelaskan dengan kita nih, tegak mana tuh maksudnya nih, arsip tuh kan ada di record center, jadi mau minjam di kau sembarangan, Iya. out indikator tuh apa Bu Endang? Jadi out indikator itu adalah pengganti dari arsip yang dipinjam. Jadi apabila arsip yang dipinjam itu hanya satu lembar, Iya. maka kita juga menggunakan out indikatornya adalah out sheet sebutannya, Bu. Oh. Jadi hanya satu lembar. Ya, jadi kita gunakan kertasnya jangan lembaran aja, kan biasanya mudah robek, Bu ya. Jadi kita gunakan seperti sekat atau gait yang kerasnya tebal. itu Iya. tebal itu ya. Jadi itu dikasih aja label out sheet. Jadi ketika arsip yang dipinjam hanya satu lembar, penggantinya adalah out indikatornya adalah out sheet. Tetapi apabila arsip yang dipinjam itu sebanyak satu folder, maka penggantinya adalah out folder juga. Out Iya. folder, kayak Jadi itu. berbentuk folder, tetapi dia itu pengganti arsip yang dipinjam. Out indikator. Coba saya pertegas menurut pengertian saya nih, mungkin begini, mungkin Bu Endang Endang maksud, arsip sudah tertata Bu Endang ya. Iya. Terus arsip sudah tersusun nih, ada yang minjam. Arti yang minjam ini arsipnya diambil, diganti out sheet Out, tadi, iya, out indikator. atau out indikator.
Artinya siapa yang minjam ketahuan nih? Tercatat, iya, Oh. kapan pinjamnya, untuk keperluan apa, ternyata belum dikembalikan, terlihatlah di out indikator. Mau 5 tahun, 10 tahun tetap ketahuan. Iya, makanya jangan sampai juga minjam-minjam 10 tahun. Artinya bila arsip ini dibalikkan baru itu Iya, balik. iya. Terjaga itu Dicabut, sudah. Iya. Artinya Sida pun nak minjam tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, tetap bisa Karena dipinjamkan. yang saya dengar penjelasan Bu Endang tadi, bidang pun menyerahkan itu ada daftar arsipnya kan? Ada daftarnya, harus. Kalau ada yang memindahkan arsip dari unit pengolah ke record center tanpa daftar, record center berhak menolak, Bu. Oh, enggak boleh yo. Iya, tolak aja. Suruh mereka dulu menyelesaikan daftar isi berkas, daftar arsip yang dipindahkan, dan berita acara. Jadi yang kita pegang adalah berita acara, daftar arsip yang dipindahkan. Itu yang megang siapa? Masing-masing, karena kan berita acara juga bertanda dua lengkap. rangkap. Iya. Jadi unit pengolah ada bukti sudah memindahkan arsipnya Iya, berdasarkan berita acara dan lampirannya, daftarnya. Begitu juga yang di record center menerima. Jadi harus sama. Jadi begitu juga record center ketika menerima arsip yang dipindahkan harus dicek betul-betul arsip yang dipindahkan ini apakah Iya. sudah sesuai dengan daftar yang diserahkan. Oh, justru gitu lebih enak. Iya. Ya ampun. Nah, Jadi kenapa dari dulu ya? Iya, jadi unit pengolah itu enggak lagi, Bu, ya, ndik lagi bertumpuk-tumpuk arsip banyak sampai apa ya? Iya. Mau lewat aja kayaknya susah, gitu, Bu, ya. Nah, sekarang memang Tam tuh kadang-kadang dihimpit dengan kertas selama Iya, ini. iya, betul. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana itu arsip, mana itu bukan, tumpuk Iya, saja. Sekarang karena- kayak apa tuh, Bu Endang? Ya, jadi unit pengolah wajib mengelola arsipnya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu sudah pasti kita memilah Memilah antara dulu ya. arsip dan non arsip. Oh ya. Karena boleh bisa saja, Bu, ya, dalam tumpukan-tumpukan yang tinggi tadi ketika dipilah ternyata arsipnya mungkin hanya 40%. Oh, yang iya, iya. 60% hanya Sampah berarti? ya kertas kosong, konsep-konsep hanya Oh, iya, coretan-coretan, iya. atau print yang salah. Itu biasanya kebanyakan print salah tapi tidak dibuang. Nah, Dikumpul-kumpul. Nah, ini sebenarnya kenapa seperti gunung berapi mau meletus itu Nah, di mana-mana. kalau sudah dipilah, yang kita ambil kan hanya arsip. Iya. Arsip saja kan Iya, sebenarnya. yang sudah menjadi arsip. Ya, itulah yang gambaran di tempat kita selama ini. Iya. Nah, artinya nih ada ASDM yang harus menguasai Iya, betul. mekanisme ya, Iya. penyusutan arsip tersebut ya. Artinya harus memilah apa segala macam. Nah, kira-kira nih Bu Endang, SDM-nya ini harus diapai, Bu Endang? Jangan juga dibawa diapai itu bahasanya macam-macam ya terjemahannya. Iya, jadi SDM itu perlu dilatih, Bu. Dilatih ya. Iya, baik secara mandiri oleh OPD-nya untuk minta pendampingan atau apalah bentuknya seperti itu, Bu, ya, karena biar bagaimanapun yang namanya ilmu itu harus memang kita peroleh. Iya. Jadi dari BIMTEK mungkin, dari seminar atau lain sebagainya. Iya. Jadi untuk pengelola yang belum memang mempunyai kapasitas untuk mengelola arsip, seharusnya memang harus dibimtekkan. Bimtekkan Iya. ya. Berarti itu harus ada kemandirian dari Iya. kepala OVD untuk Iya. membimtekkan ya, Iya. memfasilitasi SDM yang ada di Iya. OPD masing-masing. Jangankan mau ke jauh ya, bergerak jauh gitu tentang arsip, memilah saja, menentukan mana arsip yang kategori arsip dengan non arsip, jadi tahu ya kayak mana Iya, bergerak ya iya, sebenarnya. Nah, mungkin itu yang perlu dipertegas di OVD ya, supaya bisa membantu. Sayang kan Bu Endang ya, ada organisasinya kan, Iya, sudah kan, betul. ada UKA, ada UPPA ya, udah di SK UKA itu sebagai pembina ke unit pengolah di masing-masing PD. Iya. OPD. Iya Bu Endang, berkaitan dengan arsip yang sudah dikelola oleh OPD dalam posisi sekarang. OPD sekarang ini yang saya lihat itu masih belum jauh melangkah ke arsip inaktifnya. Iya. Nah, arsip yang keaktifnya, belum lagi berbicara tentang arsip vitalnya. Saya Iya. dengar ya. Kalau di dinamis tuh
yang saya ini banyak-banyak membaca makanya Bu Endang ada arsip vital juga ya di situ. Ada, ya. ya, arsip Nah, vital. apa arsip vital Bu Endang? Jadi arsip vital itu Bu, arsip yang tidak tergantikan apabila hilang atau rusak. Semacam Jadi apa tuh Bu? arsip juga yang keberadaannya itu sangat urgensi, bisa dapat mempengaruhi suatu organisasi. Jadi apabila hilang, organisasinya ini akan mengalami suatu masalah. Seperti itu ya. Arsip yang bersifat sangat darurat. Seperti itu. Jadi salah satu contoh-contohnya seperti itu, yang kita sebut dengan arsip vital. Arsip vital Iya, tuh ya. jadi penyimpanan arsip vital pun Bu Ai itu harus berbeda. Berbeda dengan arsip-arsip yang lain. Oh, ada Iya, perbedaan. jadi kalau Di mana, Bu, berdasarkan perbedaannya? penyimpanannya adalah lemarinya, Oh, lemarinya tempat beda. penyimpanannya seharusnya berbeda. Oh, gitu ya. Jadi di record center itu ada yang namanya ruang penyimpanan arsip vital seperti itu. Oh, itu ruangnya Iya. terisi. Jadi menyimpan arsip vital karena tadi kan dia tidak bisa tergantikan Bu ya. Ketika hilang mungkin dia hanya mendapatkan surat keterangan saja, tidak sesuai dengan aslinya lagi, misalnya seperti itu. Maka ruang penyimpanannya kan dia harus betul-betul khusus, jauh dari bencana, terhindar seperti itu Bu Kayak ya. Misalnya brankas gitu ya, jadi misalnya ada kebakaran dia harus Tahan tidak api. tahan api. Jadi sebuah brankas memang untuk menyimpan arsip vital. Wah, harus dimiliki Iya, tuh untuk seperti semua itu. OVD. Iya. Kaitannya mungkin kayak etam nih manusia kalau melekat ya. Kalau manusia ini kan melekat dengan KTP-nya, Iya, SIM-nya, itu ya benar ya, ijazah. Nah, ketika ijazah hilang kita hanya mendapatkan surat keterangan. Jadi kalau di kantor itu kayak akte pendirian bangunannya, Iya, mungkin ya iya. seperti itu ya Surat benarnya. kendaraan Surat bermotor, kendaraan bermotor iya. itu harus disimpan di BPKB, dalam brankas iya. arsip vital. Iya. Aduh, mau dituruti nih pertanyaan nih banyak nih Bu Endang. Nah Bu Endang, berkaitan dengan pemeliharaan Bu Endang ya. Tadi kan saya melihat sudah ada membayangi tentang penggunaannya itu kan. Nah untuk pemeliharaannya sendiri ini kayak apa Bu Endang? Apakah ada pedoman sendiri untuk pemeliharaan arsip tersebut? Iya, di dalam Perka Andri nomor 9 tahun 2018 itu Bu tentang pedoman tentang pemeliharaan arsip. Oh ada perkanya Bu ada. ya. Jadi pemeliharaan arsip itu mulai dari kita memilah arsipnya itu sudah termasuk pemeliharaan, menentukan klasifikasinya, klasifikasi arsip. Jadi saat kita memberkaskan itu kita lihat berdasarkan klasifikasinya. Apa klasifikasi itu Bu? Ya, jadi orang etam awam nih apa tuh ya? jadi kode klasifikasi Oh, itu kode. Bu, iya, sebuah kode untuk menentukan ini permasalahannya apa. Jadi misalnya ada tentang kepegawaian, kode klasifikasinya ada 800 seperti itu. Jadi itu. untuk menentukan penyimpanan arsip ya sesuai dengan klasifikasi. Oh, harus tegak itu ya. Ya, harus sesuai dengan klasifikasi arsip dalam penyimpanannya. Gitu ya kayak itu. Nah, kan sudah jelas nih tempat menyimpan, dah apa itu. Nah, untuk melihat penyusutannya, Bu. Ya. Artinya kan etam ini dah gerah nih dengan arsip yang bertumpuk nih. Kan arti akhirnya tuh mencari tegak mana sih etam nak nyusutkan. Etam ini kan takut Bu yo. Iya, Nak betul. musnahkan sembarangan, takut dikawal, takut Iya. dibutuhkan Mas ya. Iya. Enggak mana kisahnya tuh Bu. Jadi yo? kita lihat di JRA, jadwal retensi arsip. Oh, Ya, jadwal jadi retensi arsip. jadwal retensi arsip itu Bu sudah jelas di situ nasib akhir daripada arsip yang kita simpan. Jadi di dalam JRA itu aktif berapa tahun, inaktif berapa tahun, nasib akhirnya ada terlihat di situ apakah musnah atau permanen. Jadi apabila musnah lakukan proses pemusnahan mulai dari pembentukan panitia penilai. Oh, ada ya. Ya, jadi ada Di mana nih OPD seorang? masing-masing OPD. Oh, masing-masing OPD ya. Jadi masing-masing OPD itu yang melakukan pemusnahan atau penyusutan ini adanya di record center. Oh. Iya, jadi tugasnya unit kearsipan. Jadi tugas unit kearsipan melakukan penyusutan arsip. Biar arsipnya selamanya menggunung di record center. Ini kepenuhan pula di record center kan Bu ya. Iya. Nah, kalau memang ada yang bernilai sejarah berarti dia menjadi arsip statis permanen. Diserahkan ke LKD. Oh, diserahkan ke Iya. LKD. Nah, yang itulah saya lihat itu kalau di hasil audit kita tuh yang menggunung nih belum terusik Iya. sepertinya. Makanya nilainya rendah masih itu Iya. di situ. Nah, Bu Endang,
kita kan sudah berbicara tentang pengelolaan arsip dinamis dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai penyusutan tuh ya. Nah, Bu Endang, sekarang kita ini ingin ke penyelamatan, Bu Endang. Penyelamatan ini kan yang saya yang menjadi pertanyaan kawan-kawan ini yang coba saya sampaikan, ada arsip yang apa sih, yang ada yang retensi di bawah 10 tahun, ada yang inaktif retensi di atas 10 tahun. Itu apalagi tuh yang sebuting tuh bunyi sida, yang ada penggabungan, pembubaran, likuidasi. Karena kan di tahun 2002 tuh kan sudah berbicara tentang penyelamatan arsip. Iya. Nah, nilai-nilai yang menjadi penilaian di kita itu apa yang kita sudah lakukan untuk dalam menyelamatkan arsip. Itu apa, Bu Endang? Kayaknya banyak pertanyaan saya tadi ya. Buting-buting hak kita jawab. Iya. Jadi itu retensi arsip inaktif di bawah 10 tahun. Ya. Itu memang masih dikelola oleh masing-masing pencipta arsipnya. Iya, oleh pengelola pencipta arsip di perangkat daerah masing-masing. Iya. Jadi kenapa sampai masih bertumpuk, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun, karena memang belum ada pernah melakukan yang namanya penyusutan kan, Bu ya? Iya. Di situ juga tetap muaranya. Iya, entah itu apa, kalau menurut saya kemungkinan baru kita sama-sama baru tahu nih. Oh, ternyata arsipnya boleh disusutkan. Iya. Yang membatu, yang mengeras, yang membubur tadi itu kan sampai gitu tuh. Jadi proses penyusutan kalau memang dinyatakan musnah berdasarkan JRA buat SK panitia penilai, sampai nanti dibuat daftar arsip usul musnahnya, sampai menjadi daftar arsip musnah, yang artinya ini sudah arsip yang dinyatakan di dalam JRA ini musnah, Bu ya. Ya, kategori musnah. Sampai nanti minta persetujuan bupati untuk melakukan pemusnahan. Itu OPD aja tetap ya? OPD tetap. Oh, OPD-nya sendiri yang melakukan itu ya. Sampai minta persetujuan bupati untuk melakukan pemusnahan. Nanti saat proses pemusnahan harus mengundang juga bagian inspektorat hukum dan LKD. LKD ini selalu tetap dilibatkan di dalam penilaian pun. LKD sebagai harus tetap apa tuh? Saksi? Sebagai saksi, sebagai penilai. Oh, sebagai penilai ya, juga apabila ya? di perangkat daerah memang belum memiliki arsiparis. Ya. Oke, berarti ya mungkin lewat media ini ya kita menyampaikan informasi bahwa jangan sifatnya menunggu kawan-kawan di perangkat daerah. Jika sudah mengenal bagaimana prosesnya ini tadi, ya silakan aja selalu berhubungan langsung melalui telepon, WhatsApp ya, atau di grup-grup WhatsApp kita di Kabupaten Kutai, menanyakan proses-prosesnya. Artinya kan sudah ada pemahaman bahwa arsip-arsip itu perlu dikelola dengan benar ya, Bu Endang ya. Tapi kan tetap ada mekanismenya, prosedurnya yang kita lalui. Nah, itu mungkin belum didapat oleh kawan-kawan. Nah, itu yang harus intent lah berhubungan dengan arsiparis yang ada di lembaga kearsipan daerah. Nah, yang tadi Bu Endang, yang masalah pembubaran. Nah, itu apa tuh Bu Endang? Jadi kalau masalah pembubaran atau penggabungan itu sebaiknya arsipnya diserahkan ke LKD, Bu, sebenarnya. Ya, bentuk apa, Bu? Apakah tetap melalui prosedur pembuatan daftarnya atau hanya apa? Seperti apa, jadi sebenarnya kalau perangkat daerah tersebut memang sudah mengelola, sudah pasti ada daftarnya kan, Bu ya? Lebih baik itu dalam bentuk daftar. Jadi apabila perangkat daerah yang tadi dibubarkan mau meminjam arsipnya atau mempertanyakan arsip yang diserahkan tadi, mereka sudah ada daftar. Jadi jangan sampai menyerahkan itu dengan gelondongan, bodong, Bu ya. Nanti ketika misalnya Bapak dan Ibu yang menyerahkan arsip tadi mau meminjam arsipnya, menganggap oh arsip kami sudah kami serahkan, buktinya mana? Kan tidak ada daftarnya. Bisa aja LKD ngeles nih kan, Bu ya. Tidak ada arsipnya di sini. Seperti itu. Jadi lebih baik buatkan daftarnya. Buatkan daftarnya dulu, arsip-arsip yang akan diserahkan tadi. Secara resmi harus, penyerahannya itu ya. Harus secara resmi. Antara kepala OPD yang bersangkutan. Ada berita acaranya juga. Lengkap juga yang kayak gitu ya. Tetap seperti itu ya, Bu. Jadi harus ada daftar. Iya, Bu Endang. Berarti itu tadi pertanyaan dari kecamatan tuh. Karena rata-rata mereka ini di kecamatan ini kan ada yang berdampak bencana, Bu Endang. Oh iya. Ya kan, ada arsip-arsip mereka ini yang juga harus segera diselamatkan. Katanya kalau sudah ada banjir bingung gotongi arsip
pindah sana, pindah sini itu kan. Iya. Nah, itu tadi jawabannya ya Bapak Ibu yang di kecamatan yang terjadi bencana agar segera melakukan pemindahan arsipnya ke lembaga arsip daerah tapi melalui prosedur ya. Iya, betul. Silakan berhubungan dengan arsiparis kita, ini ada 5 orang di Kutai Kartanegara nih. Nah, yang pastinya sudah kenal semua kan. Nah, gitu. Itu juga Bu Endang. Yang jadi pertanyaan saya itu sekarang ada beberapa OVD yang kemarin tuh dengan nilai itu rata-rata D, C. Sekarang yang CC banyak Bu, Iya. yang cukup. Terus berarti kan ada yang sudah bergerak nih. Iya, betul. Sudah bergerak, tapi di posisi CC ini masih di inaktif di bawah 10 tahun. Nah, apabila mereka sudah melangkah ke penyerahan itu bisa menambah nilai mereka ya. Iya, betul. Berkaitan dengan tata kelola kearsipan yang indikator B tadi. Nah, Bu Endang, saya minta semacam ajakan-ajakan dari Bu Endang nih. Seperti apa sih di OPD sehingga nilai yang tadinya tuh rata-rata D kurang baik semua di tahun ini tuh sudah lumayan lah yang menduduki posisi di CC itu. Saya tidak intervensi apapun. Bu Endang sendiri nih yang memberikan kiat-kiatnya di media sosial kita ini di media Pondok Kesah Ayumi ini supaya OPD lain pun yang tidak pernah bersentuhan dengan Bu Endang tuh bisa sama semangatnya seperti OPD yang lain. OPD binaan Bu Endang. Mungkin silakan Bu Endang. Iya. Jadi bagi OPD yang nilainya masih CC itu sebenarnya sudah terbantu dengan sarana prasarananya yang sudah terpenuhi. Mulai dari di unit pengolah, central filenya sudah ada, foldernya sudah ada, guide atau skatnya juga sudah tersedia, namun belum digunakan. Nah, jadi langkah kita yaitu melakukan proses pemeliharaan arsip ini dengan membuat daftarnya. Daftar berkas, daftar isi berkas. Apabila sudah arsipnya menjadi inaktif, sudah menginjak tahun ketiga, lakukan saja pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan. Jadi nanti masing-masing di unit pengolah ini apabila sudah melakukan sampai ke pemindahan arsip, pasti nilainya akan menjadi baik. Prosesnya sampai di pemindahan arsip. Lakukan ini terus-menerus setiap tahun. Jadi jangan hanya ketika ada audit baru sibuk-sibuk bikin daftar arsip, daftar berkas. Jangan. Jadi ini kita lakukan setiap tahun karena arsip itu tercipta setiap hari. Arsip itu tercipta setiap hari. Maka lakukanlah pengelolaan arsip ini setiap hari. Untuk di unit kearsipan juga jangan bingung ini arsip yang sudah dipindahkan mau diapakan. Lakukanlah pengolahan kembali. Arsipnya dibuatkan daftar. Mau itu disusun berdasarkan asal usul daripada arsip sebagai masing-masing di unit pengolahnya atau dengan aturan aslinya. Jadi apa yang diserahkan itu kita tata kembali, kita buatkan daftarnya. Dari daftar arsip yang kita buat, daftar arsip inaktif yang kita buat, kita bisa melihat retensi arsipnya. Apabila musnah, lakukanlah proses pemusnahan. Apabila permanen, lakukanlah penyerahan arsip permanennya ke LKD. Maka ini akan menambah nilai di unit kearsipan. Apabila unit kearsipan hanya sampai menerima arsip yang dipindahkan saja, nilai UK-nya tetap akan menjadi buruk. Karena nilai yang tertinggi di unit kearsipan adalah proses penyusutan. Proses penyusutan di situ nilainya yang terbanyak. Jadi misalnya saja tahun ini ternyata kita baru sampai usul musnah, lakukan saja sampai usul. Yang penting buatkan SK penilaian sampai menjadi daftar usul musnah, itu sudah ada tahapan, sudah ada dapat nilai. Mungkin tahun depan baru bisa pemusnahannya. Nilainya akan bertambah lagi. Jadi audit itu bukan hanya apa yang kita lakukan saat ini, terus tahun depan di audit yang diberikan bukti fisiknya yang tahun ini juga itu bukan menjadi penilaian. Ya. Karena bukti fisik penilaian setiap tahun untuk audit itu selalu berubah. Ya. Mungkin tahun ini lanjut. Ya, jadi bekerja mengelola arsip itu continue. Jadi tidak hanya hari ini kita bekerja, oh sudah selesai nih kayaknya nih audit, oh berhentian,
tidak mau lagi melanjutkan, itu salah Bu ya. Iya, Ya. Jadi tetap dikerjakan secara kontinu karena setiap hari kita menciptakan arsip. Pesan saya untuk seluruh pengelola arsip, pengelola UK juga, kita ini ditunjuk punya tanggung jawab sebagai unit pengelola arsip, itu adalah orang-orang pilihan Bu. Iya, benar. Jadi orang-orang pilihan yang sudah ditunjuk oleh kepala dinas kita, karena kita punya tanggung jawab, kita ini adalah seorang pekerja, itu sudah dilihat kinerja kita. Jadi kita jangan merasa kenapa aku ditaruh di bagian kearsipan. Wah, ini jangan berkecil hati. Justru apa yang sudah diberikan kepercayaan kepada kita, tanggung jawab kepada kita, sebenarnya itu adalah penghargaan untuk kita karena kita orang terpercaya. Arsip ini adalah bukti sejarah kita diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan untuk mengelola arsip karena memang kita memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi semangat, lakukan terus pengelolaan arsipnya sampai betul-betul pengelolaan arsipnya itu baik sesuai dengan kaedah-kaedah kearsipan. Jangan berkecil hati, tetap lakukan, tetap semangat, tetap bekerja. Salam arsip. Iya, itu tadi saya suka semangatnya dari awal sampai akhir terus jreng gitu kan. Itulah penggiat-penggiat arsip, arsiparis Kutai Kartanegara yang luar biasa, karena kalau mereka nanti datang pakai rompi gambarnya Garuda, tidak ubahnya mereka seperti KPK dan BPK. Tahun depan pasti kalian temukan itu dengan lambang Garuda, nama jabatan arsiparis di sini nama, kan sama kayak KPK dan BPK masuk. Nah, karena itu adalah penyelamat negara, itu kekuatan kita negara ini ada di baiknya arsip ya. Nah, kita sudah mendengar semua tadi sahabat Pondok Kesah Ayumi. Sudah ada 4 pilar tadi yang kita jadi pegangan: tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan SKKAD, sistem keamanan ya kearsipan. Nah, artinya sudah ada peraturan-peraturan yang sudah membuat kita harus benar-benar sama-sama ini melakukan perbaikan di tata kelola kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin itu saja Bu Endang, makasih banyak yo. Sama-sama, Bu. Sudah duduk bersama di sini memberikan informasi yang bermanfaat ini. Amin. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi Amin, berkat amin. dengan orang-orang yang jiwa-jiwa arsiparis yang luar biasa. Mungkin itu aja, salam dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, salam arsip. Sahabat Pondok Kesah Ayumi, sampai jumpa.